Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Janabal muhtarumin, ulama al-kiram wa asatidana al-a'izzah wa jami'at talamid alladzina yata'allamuna fi hadhihi al-mu'assasah at-tarbawiyah al-nahdiyah Sukodono Gresik rahimahumullah. Sedaya para minulya pengagem wonten pendidikan NU Sukodono ingkang kawula hormati, para yai, para ustaz, para guru lan sedaya kemawon. Kula panjenengan injil menika ngawontenake Maulid Nabi. Sungguh menika merupakan hal yang sangat tepat dan sangat benar. Sedengo awak dhewe niki nggih gawe ulang taune putra putrine, bahkan gawe ulang taune awake dhewe. Maka ketika kita mengulang tahuni hari kelahiran Rasulullah, ya sudah semestinya lawang awake dhewe diulang tahuni, awak dhewe iki wong apa? Anak-anak kita juga dirayakan sebegitu meriah. Maka sudah sepatutnya kalau kita memperingati hari kelahiran Rasul, bahkan kalau bisa lebih mulia, lebih meriah dibanding memperingati ulang tahun awake dan ulang tahun keluarga. Nomor kali, apakah Rasulullah butuh diulang tahun kados ngeten iki, diperingati maulide kados mekaten? Sesungguhnya Rasulullah itu sosok pribadi ingkang sampun paripurna. Ibarat wadah gelas sampun penuh airnya, ibarat sebuah prasmanan sampun lengkap menu-menu jamuannya. Karena tersimpul pada diri Nabi menika sedaya sifat-sifat keagungane para nabi, sifat keagungane para nabi sedaya, baik nabi yang terutus sebagai rasul atau namung sebagai nabi, menika sampun dikempalaken wonten sosok pribadi yang mulia, menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah terus awak dhewe niki apa yo ngefek ketika kita niki mulya-mulyakno Kanjeng Nabi, memuji-muji Kanjeng Nabi, boten nambahi keagungane Kanjeng Nabi. Kalau manusia biasa itu dipuji-puji, dipuja-puja, bertambah keagungan, baik semu maupun hakiki. Kalau pengen muji sinten mawon, itu berarti yang wau bertambah keagungannya, kemuliaan. Tapi tidak bertambah keagungan dan kemuliaan Rasulullah dengan pujian-pujian awak dhewe. Nah jika dinapa kita muji-muji Kanjeng Nabi, kangge awak kita piyambak. Awak dhewe niki dereng sempurna, awak dhewe iki gak duwe apa-apa, awak dhewe iki gak ono sing diandalno, maka kita berharap
dengan keagungan dan kemuliaannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berarti kula panjenengan sing pancen butuh mulyakaken dhateng Kanjeng Nabi. Semakin kita memuliakan Rasulullah, semakin kita mendapatkan keagungannya Rasulullah. Semakin tinggi dan besar kecintaan kita kepada Rasulullah, maka semakin tinggi dan besar keagungan yang kita miliki. Pramila kedudukan duniawi saat ini tidak bisa menjadi ukuran ketinggian kedudukan seseorang di akhirat nanti. Kalau di duniawi hari ini, ibarat di sekolah kita ini ada yang jadi ketua yayasan, ada yang jadi kepala sekolah. Itu belum menjadi ukuran ketinggian dan kemuliaan derajatnya nanti di akhirat. Lalu apa yang menentukan ketinggian dan kemuliaan seseorang di akhirat nanti? Nopo ingkang diamalno sak mangke niki. Meskipun misalnya kalau pengen ingkang rawuh niki namung sebagai pesuruh, namun sebagai cara biyen ku wakbon, biasa mungkin dhisik wakbon gak istilah. Nopo sak mangke rada keren istilah gak wakbon. Oke. Rada keren dikit ya. Kayak ngomong menjadi supir misalnya, terus ini gak supir, ngomong si keren, driver, padahal dia supir rasanya. Tapi ketulusan, kehalusan budi, kehangatan bersama, sehingga semua orang bersimpati dengan kita, itu yang akan menentukan derajat ketinggian kita. Boleh jadi dalam derajat kecerdasan seorang guru dibanding yang lain ada yang lebih tinggi dengan yang lain. Tapi yang derajat kecerdasannya ini rendah memiliki keunggulan-keunggulan pribadi yang luhur, maka boleh jadi keunggulan pribadinya itu yang nanti meninggikan derajatnya di akhirat. Maka berlomba-lombalah untuk menjadi yang terbaik selama kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat yang baik. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, berarti kula panjenengan sak mangke memuji-muji Kanjeng Nabi, hakikate menika merupakan kebutuhan kula panjenengan piyambak. Para rawuh sedaya, lajeng napa ingkang perlu kita ambil dari sosok pribadi Rasulullah kaitan dengan pendidikan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Rasulullah menika disebutkan bahwa beliau itu memuliakan kepada siapapun yang datang sowan menghadapnya atau bertemu kepadanya, sehingga semua yang datang di hadapan Rasulullah merasa mendapatkan perhatiannya. Itu kan benar. Umume wong niku lek ditamoni, disowani, diparani atawin beraudiensi, niku sing dijak omong nggih wong situk sing dikenali kutok wae. Sing dipandang nggih wong siji niku wae. Sing liya iki wis kaya gak direken, mbok pancen gak direken, mbok pancen gak iso napa terus kuwi. Nah, nek Nabi boten sedaya ingkang rawuh itu merasa mendapatkan perhatian. Niku Kanjeng Nabi. Dan ini saged kita terapkan dalam pendidikan kita. Kita sebagai guru, ya, kita bisa menjadi
guru idola bagi anak-anak. Anak-anak itu akan mengidolakan guru yang menyapa, yang kenal sama dia, yang mengerti perasaannya, yang memahami karakternya, yang kalau tidak ada ditanya keberadaannya, yang kalau datang disapa dengan penuh keakraban kehangatan, yang apabila tidak bisa diberi semangat sugesti, ya, dan apabila mendapatkan prestasinya diberikan ujian secukupnya, itu anak akan merasa mendapatkan kemuliaan dari guru. Dan itu Rasulullah. Maka teliti kata dari para ulama kita yang menerapkan. Kaulo sering diceriosi dia. Masya Allah, aku senang oleh suan Pak Yai ini. Pasti aku bensoan itu budi sokong, budi teblek tanganku, budi di lompongan itu mendapatkan senyum dan lain sebagainya. Hanya mendapatkan perhatian. Dan itu Rasulullah. Maka kita bisa menerapkan hal yang seperti ini. Sebab kalau kita ini meniru Kanjeng Nabi dalam hal fisik, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, yang bisa kita tiru dalam hal apa? Dalam hal kepribadian. Kalau pengen mengajar, Rasulullah itu kalau mengajar, mendidik, itu dalam menyampaikan kalimat-kalimat dari wong Gresik, miji-miji kalimat. Miji-miji niku cetok welo, cetok welo. Jadi buatan misalnya dalil makan gitu. Bacaannya itu dibaca tartil. Umpama ada orang yang paling lambat kemampuan menangkapnya, dia bisa. Nah itu Rasulullah. Setelah itu dibaca, diulang 3 kali. Maka dikatakan karena yu'idul kalimatan salasa. Nabi itu kalau mengucapkan kata-kata penting, maka diucapkan diulang 3 kali. Tujuannya apa? Litihana, agar bisa dipahami. Nah, kalau kan mendidik, mengajar, memimpin rapat atau menyampaikan apa-apa, gini ulang. Nah, sampaikan dengan bahasa mereka dan gunakan kata-kata yang menjadikan mereka tergugah hati. Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu sekalian, kita beruntung berada di sebuah lembaga yang sampai hari ini tetap eksis di tengah banyaknya dan menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan dengan berbagai tawaran-tawaran yang mungkin lebih menggiurkan dari sekolah kita. Tetapi kenapa sekolah kita masih tetap eksis dan berkiprah hingga hari ini? Padahal usianya sudah berapa tahun? Oh 71 kalau dari Paus berarti sudah lebih tua dari usia panjenengan sedoyo. Jenengan paling petang duluan di rata-rata. Nah ini usia NU Sukodono sampai 71. Apa rahasia yang ada kok sampai hari ini tetap eksis? Ini penting dipelajari, dikaji. Kenapa sekolah-sekolah Nahdlatul Ulama khususnya itu hari ini tetap berkibar benderanya dan tetap menjadi bukan hanya nopo menika tujuan tapi rujukan. Sudah bukan tingkat tujuan tapi rujukan. Jadi di atas tujuan. Bukan sekedar transit atau nopo istilahnya mereka terima nopo ya nanti ini nopo. Tapi memang jadi tujuan, bahkan tujuan. Itu yang harus kita cari sebabnya. Kalau saya meneliti ternyata
sekolah-sekolah yang sampai hari ini eksis bertahan itu rata-rata dahulu pendirinya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tidak amrih nama, orang-orang yang tidak mencari nama, lalu diteruskan oleh para penerus-penerus yang memiliki tingkat kemampuan yang memadai dan menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya. Maka Pak Insya Allah NU Sukodono perguruannya ini termasuk kriteria ini, pendirinya orang-orang ikhlas dan penerusnya orang-orang hebat. Dan yang ketiga, tidak pernah melupakan jasa-jasa orang-orang terdahulu. Caranya bagaimana tidak melupakan jasa mereka? Setiap pembelajaran mereka difaedah, setiap acara-acara pertemuan guru, nama-nama mereka itu disebut, perjuangannya itu dicerita-ceritakan. Banyak sekolah itu tidak menceritakan perjuangan para pendiri. Seakan-akan sekolah ini maju karena prestasi dia, karena usaha dan kerja keras, mengesampingkan para pendiri-pendiri. Maka bisa dibaca, meskipun sekolah itu tetap ada, tapi keberkahannya sudah label-label yang dimiliki, prestasi-prestasi yang diraih, tapi sesungguhnya telah ompong dari keberkahan, kering dari keberkahan. Dan itu bukan ciri sekolah Nahdlatul Ulama. Maka lulusan-lulusan sekolah Nahdlatul Ulama itu kayak aneh waktu sekolah di lomba-lomba ya sekolah ini ya gak sampai mentereng-mentereng serius, biasa-biasa. Tapi lulusannya itu menjadi orang-orang yang hebat. Nah ini diantaranya adalah perguruan pendidikan NU Sukodono. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Rasulullah itu seorang pendidik yang sejati. Jadi kalau pulau panjang ingin mencari sosok figur siapa pendidik yang sejati, jawabnya adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Kanjeng Nabi itu telah memproklamirkan diri sebagai pendidik, sebagai pendidik. Jadi kalau ada sosok makhluk yang menyatakan akulah pendidik, akulah pengajar, itu adalah Rasulullah. Kalau panjenengan mendidik, mengajar, ini tujuan apa boleh gampang penggawean. Bapak-bapak, ibu-ibu ini loh, memilih mengajar di Sukodono, itu boleh menjadi keinginan tujuannya atau boleh daripada gampang penggawean. Dan apakah selama ini kalau ini menyatakan aku pendidik, aku pengajar, artinya mengandung konsekuensi. Dan Rasulullah itu memproklamirkan diri, saya ini pendidik, saya ini pengajar. Sehingga apa konsekuensinya? Beliau menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan sebagai seorang pendidik, seorang pengajar. Perbandingan nanti ini hadis yang berbunyi innama bu'istu diutami mama garimal akhlak. Itu foto hari cilik di berdoa. Tapi hadis yang kedua ini innama bu'istu mu'alliman. Hadisnya panjang, lalu Kanjeng Nabi memungkasi, mengakhiri wa innama bu'istu mu'alliman. Ketika itu ada kelompok-kelompok mengajar, ada kelompok-kelompok ibadah, ada kelompok-kelompok membaca Al-Quran.
ada dua kelompok, kelompok zikir dan kelompok deres-deres ilmu. Lalu kayak Nabi Dawud ilahuma ala khairin karo-karone aku. Tadinya Nabi memungkasi wa innama bu'istu mu'allimah, tapi aku ini diutus sebagai pendidik. Artinya apa Bapak Ibu? Berbanggalah, bersyukurlah, bergembiralah dengan status kita sebagai seorang pendidik. Maka yang semangat pendidik belajar dari apa, berangkat dari rumah itu yang nopo ngoten niku nggih semangat, hubungannya kan semangat Pak. Wong semangat itu lah isu budale di sini mulai ini nyari itu wong semangat. Lek gak semangat itu petoi ngareni mulai ini di sini. Kita mulai sih penting ceklok ngomong dulu. Pokoknya terus tanda tangan, hari lo kelewes bulan tidak lo. Nah, ini kok bukan pendidik, bukan pendidik. Maka tiap hari itu katakan pada diri kita, saya pendidik, saya pengajar. Pendidik itu memberi contoh. Pendidik itu ucap katanya berbudi, santun, penuh kehalusan dan kehangatan. Dan pendidik itu tidak mengucapkan sesuatu kecuali dia telah mengamalkan, atau setidaknya dia ingin bisa mengamalkan. Itu pendidik. Maka penting kalau kalian ini menguatkan mentalnya seperti seorang pendidik. Jangan minder, jangan minder. Berangkat gak maca opo-opo. Supaya orang biasa berdijarani guru, sungkannya dari guru. Guru itu malah profesinya Rasulullah SAW. Maka berangkat sekolah ini sing necis, sing rapi, rambut bersisir, kalau pakai minyak rambut, tapi nggih akeh koyok jelantah ya wae semua. Kemelonyo tapi yang boleh rapi, arang-arang gambar minyak rambut, tapi bersisir itu tiap hari, tidak terurai. Kemudian pendidik niku identik dengan rapi, bersih, wangi. Rambi itu ada sampai luwih dino, paling suwe 2 dino, lek iso ben dino ganti bersih. Nah, jadi kayak sore teko lalu juga iso digawe maneh. Kok ngoten. Nah, sing wong ketemu Cipangan itu langsung ambekan gede, enak ambune. Ada teko ada wong wis padha siap-siap ambekan sik aku. Bukan bekan sih, kok lewat si kamu lewat itu karena Rasulullah dididik seperti itu oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah karena sadida bayadis siyah, maka itu malaikat Jibril datang dengan pakaian putih bersih, nampak rambutnya bersisir rapi. Kemudian fa'asnada rukbatahu ila rukbati, kemudian mendekatkan kepada Rasulullah. Maka seorang guru itu mengajar itu yang dekat dengan muridnya, dekat fisik, dekat hati. Artinya yang kalau kita ini menyatakan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, yang ada dalam hati kita ini ya nama-nama muridnya, nama-nama santrinya, saobai, saketipe, melakukan ini sing diiringi murid-murid, sehingga selalu mendoakan mereka. Nah itu yang menjadikan nanti hasil pendidikannya betul-betul keberkahannya terasa.
Terakhir Bapak Ibu sekalian, kita tentu berharap anak-anak kita selain berbudi pekerti yang baik, mereka juga tumbuh dengan kecerdasan-kecerdasannya. Termasuk hal yang menjadikan kecerdasan intelijensi anak kita itu nopo memakai siwak. Memakai siwak ini. Siwak ini majelatun, membuat mata lebih tajam memandang. Enggak mudah belek, enggak mudah lorong-lorong. Matharatun, mensucikan mulut, mensucikan hati, mensucikan perasaan. Ini siwak. Dan siwak itu bisa menjadikan kemudahan-kemudahan. Kalau bandingnya mikir nopo kok suwi, silakan. Kali mau selawat, langsung ketemu sing dipikir. Tapi orang sih biasanya nggak belum dipikir, nopo pikir utang. Biasanya nggak belum dipikir utang, pikir utang. Sehingga pura-pura lali. Tapi lek ngopo dipikir, ngopo gak temu-temu dipikir, sholat bisa dipikir. Jadi sholat kok sujudnya suwe, kadang buatan kok sujudnya suwe, mikir apa ya mau aku gak ketemu. Dan itu siwak. Lari-lari diajari memakai siwak. Ajari memakai siwak. Kalau tidak pakai kayu siwak, ujung baju ini bisa digawe siwak. Berarti sholat siwakan, berarti mau Quran siwakan, berarti belajar ilmu siwakan. Yang kita pelajari ini sesuatu yang berharga, kita peroleh dengan cara-cara yang berharga pula. Di anak siwakan. Coba dibuktikan kalau siwak tidak menambah kecerdasan. Akan menambah kecerdasan, menguatkan fisik ini siwak. Membuat tidur lebih nyenyak dan lebih nyaman. Tidur kan tidak harus lama, sebentar tapi nyenyak dan nyaman. Siwakan, betul siwakan. Wis tangi, kok mulai tay malah dari guling. Malah gayo-gayo selimut sih wis diri sibuk. Nah, coba disiwakin, siwakan. Semangat. Nah, monggo bisa dipraktekkan, ya? Bisa dipraktekkan karena ini merupakan apa? Sunnah Rasul. Laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak ingin memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Tentu aku perintahkan umatku untuk pakai siwak mau sholat. Pun niki mawon mugi-mugi barokah manfaat sekolah menika ila yaumil qiyamah. Donga monggo kula panjenengan sareng-sareng ndongakno sekolah ini baik secara pribadi maupun secara berjamaah, lebih-lebih dengan muridnya. Napa niku dongane? Allahumma ja'al hadhil buk'atan mubarakah nafi'ah daimah sariyah ila yaumil qiyamah. Kalau kita merasa memiliki sekolah ini doa kita yang harus dibaca di sekolah ini dan di rumah-rumah kita. Allahumma ja'al, monggo sareng-sareng hadil buk'atan mubarakatan nafi'atan daimatan ila yaumil qiyamah. Pendek dengan ya Allah, jadikan sekolahku ini ya Allah sekolah yang penuh dengan kebajikan-kebaikan yang lestari terus dilanjutkan kiamat. Jika doa kita dikabulkan oleh Allah, jenengan telah berjariah untuk sekolah ini. Kalau jenengan nggak ndongakno sekolah ini, panjenengan nggak punya andil jariah dari sekolah ini. Mau nggak ndongakno? Tapi lek ndongakno dan sekolah ini lestari ila yaumil qiyamah, salah satu sebabnya adalah doa panjenengan. Maka panjenengan kita semua mendapatkan aliran pahalanya. Mekaten kula nyuwun ngapunten menawi kirang sopan, kirang santun, ngejak santun tapi ngomongnya gak santun nggih. Nah, ngapunten saestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.